Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asla Sabila Hidayat. Saya di kelas 2 SIB dengan NIM 23573301006. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Materi yang mengenai routing. Jadi langsung saja saya jelaskan. Pertama itu di folder SRC ini kita ngebuat folder baru yaitu page. Nah, di dalam folder page ini tuh kita ngebuat file baru. Ada 3 file baru, ada dashboard, user, dan produk. Nah, yang pertama itu di dashboard ini kita ketikkan ini, kita export dulu default functionnya. Nama functionnya itu dashboard, lalu returnnya itu ke teks ini, class name H1 ya, welcome to dashboard. Yang kedua itu di users juga sama, ada ini user management page. Jadi kita ganti-ganti aja bagian function dan si teksnya. Satu lagi tuh di products nih sama juga. Nah, lalu kalau sudah selesai itu kita nge-update si sidebarnya. Sidebarnya itu kan ada di komponen ya di sebelumnya itu. Nah, ini ada di sidebar, kita update. Kita tambahin constraint-nya yang ini. Nih kita tambahin di sini constraint base class sama active class, yaitu flex itemnya itu di tengah, di center, space-nya itu 3, lalu rounded MD. Nah, terus juga teksnya background gray-nya itu 7 background-nya itu gray warna 7 yang kuliah 700, lalu ada font semi bold. Nah, lalu kita tambahkan juga navlink. Nah, navlink ini tuh navigasi link ya, berarti kayak kalau misalnya dipencet itu akan navigasi ke halaman login. Nah, ini sebenarnya nanti nih ya, nanti nih yang kita pakai navlink tuh di yang pertemuan sebelumnya itu yang ada dashboard, user, dan produk. Ini kita gunakan navlink semua. Seperti ini ya, kayak ini sama semua isinya navlink. Ini kan parameternya ya, berarti ini dashboard. Class name-nya is active, berarti kayak hovernya. Kalau misalnya kursornya diarahkan ke sidebarnya si dashboard, ntar ada hover warna gray. Nah, tapi kalau nggak diarahin ntar nggak ada hovernya gitu kan. Kalau misalnya diarahin aja ya berarti is active kan. Nah, terus ini kita buat untuk dashboard, user, dan produk, semuanya kita buat. Nah, lalu selanjutnya itu kita update komponen app.jsx-nya. Nah, ini kita update. Yang pertama itu kita import dulu kita browser router ini. Kita import ini. Browser router as router, routes, dan root from React router di DOM. Nah, itu pertama kita import. Lalu kita di bagian return ini kan sebelumnya ini nih di bawah return ini kan dia tuh kayak cuman ini biasa ya, kayak gini doang nih sebelumnya. Nah, ini sekarang kita ganti, kita isi kurung siku itu dengan router. Nah, di dalam routernya itu sama dengan sebelumnya, ini penyesuaian aja. Kayak kan tadi kan cuman ada dashboard, user, sama produk ya. Berarti ini yang sebelumnya itu kayak nggak pakai router path ini berarti kita pakein semuanya jadi dashboard, user, dan produk. Ini dulu ya, yang sisa itu ntar menyusul. Nah, pastikan juga tutupnya ini juga router ya. Nah, lalu kita mengirim parameternya itu pada router. Pertama itu kita ngebuat file baru yaitu product details. Nah, dalam product details itu kita ketikkan ini, ada import user param, lalu ada export default functionnya product detail, dan const id-nya tuh user parameter. Nah, returnnya tuh detail product dengan id sekian sesuai dengan id yang ini parameternya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngetik misalnya id-nya itu 10 gitu kan, atau enggak ID-nya nama saya gitu, Aisyah gitu, berarti detail produk dengan ID Aisyah. Jadi sesuai dengan parameter yang diketik. Parameter tuh yang link di atas browser itu ya. Nah, routingnya juga di app.jsx-nya. Nih, product detail. Nih ada /product/ID gitu kan, berarti parameternya yang diisi. Nah, selanjutnya itu ada nested routing.
Nah, kita tuh ngebuat di dalam user itu tuh ntar ada dua sub halaman, itu ada user profile dan ada profile dan settings. Nah, codingannya itu sebelumnya saya ada ngebuat ya. Salah, udah hilang. Ini sebelumnya udah dibuat kan, jadi kayak saya copy pastekan aja lagi. Nah, di sini tuh berarti ntar dia ada ini kan user layout nih ya. Jadi kayak nama fungsinya kan sebelumnya itu user aja. Sekarang kita buat jadi user layout. Lalu di dalamnya itu ada teks H1 dengan tulisan user selection, lalu ada nav link untuk profile dan settings. Nah, terus kita ngebuat lagi dua file baru, yaitu user profile dan user setting. Jadi keisinya itu cuman functionnya kita fungsikan, lalu ada teks ini adalah halaman pengaturan user atau enggak ini adalah halaman profil user. Nah, gitu aja. Lalu routingnya itu kita tambahin juga di update.jsx. Ini kita tambahin ada profile dan settings. Nah, routernya itu harus di dalam si /user ini. Karena kan dia kan sub halaman ya, berarti dia tuh harus ada di dalam si user. Jadi kalau misalnya kita klik parameternya tuh /user/profile. Kalau misalnya kita klik setting /user/setting gitu, jadi kayak dia tuh harus di dalam sini. Berarti ini tuh kita kan tadi kan sebelumnya tuh kan router gini terus tutupnya gini ya. Nah, mari kita ubah tutup itu jadi gini dulu, biar dia tutupnya tersendiri, baru kita masukin dua si routing ini. Nah, selanjutnya itu ada navigasi programatik. Nah, pertama itu kita ngebuat halaman login. Dan di halaman login itu kita ngebuat function loginnya, ada constraint-nya itu navigate sama dengan is navigate. Nah, jadi itu kayak kalau misalnya berhasil login tuh akan bernavigasi ke halaman si dashboard. Nah, terus kalau returnnya itu ada text login page dengan klik button. Jadi kalau misalnya kita klik dia tuh ke halaman login, handle login nih, masuk ke sini. Dan juga jangan lupa tambahin si routingnya. Nih, mana routingnya nih? Sama kayak sebelumnya, cuma gantiin parameter sama elemennya aja, namanya sesuai dengan nama filenya ya, nggak boleh beda. Oh ya, pastiin juga ini kan ngetiknya kan seperti sebelumnya itu kayak kita ngetik itu jangan ngetik manual, ntar dia tuh ada itunya kayak login nih, kan ada ini nih, ada ininya ya. Jadi kayak kita ikutin aja itu biar dia terimport otomatis. Nih banyak, ada login, user, bla segala macam, biar ke import otomatis. Nah, tuh ada redirect ke 404. Nah, gitu kalau misalnya usernya itu berhasil ke login, kita arahin ke halaman dashboard. Nah, di halamannya itu, di halaman login itu sama kayak tadi. Terus kita buat halaman routingnya itu sama kayak sebenarnya sama aja ya kayak tadi. Kayak navigate-nya tuh diarahin ke dashboard. Nah, cuma ini sebelumnya sudah saya ganti ya. Jadi tuh kayak ini kan udah di otak-atik ya. Nah, terus redirect itu tuh dia bisa kita apain? Bentar ya. Kita langsung aja ke sebentar. Bisa lagi. npm Nah, ini udah ada semua ya, kayak hovernya aktif apa enggak, terus dashboard, user nih ada sub itunya, kalau dipencet jadi ini halaman profil user. Nih parameternya jadi user/profile. Nah, kalau ke setting juga user/setting sesuai dengan si file setting tadi kata-katanya. Kalau produk ini manajemen product page, juga tadi user kan seharusnya itu kayak manajemen user page ya, cuman karena udah kita update jadi seperti ini, ada user section. Nah, terus di sini ada tombol login. Nah,
yang tadi itu yang 404 tuh dia di directnya tuh 404 tuh yang kita coba di praktikum itu. Kalau misalnya login, kita masuk ke login, kan halaman dashboard ya. Nah, halaman dashboard itu ada teks dengan warna merah 404 kayak page not found gitu. Cuman kalau udah kita update seperti ini jadinya, jadi kayak penggunaan si tampilan 404 itu diubah jadi gini gitu. Latihan yang dari Bapak kasih itu, kalau misalnya parameternya itu typo atau asal-asalan, kan parameternya semuanya udah kita routing ya di sini. Nih, ada parameter dashboard, user profile, setting, login, products dan segala macam. Nah, untuk not found ini tuh, jadi kita ngebuat halaman baru yang dimana isinya itu ini ada cons not found-nya, terus ada foto ya, karena pakai foto, terus ada navigate-nya tuh use navigate. Nah, jadi tuh kalau misalnya si parameternya itu asal-asalan, ntar itu masuk ke halaman ini, ke si not found itu. Nah, terus kalau ada button untuk kembali ke dashboard. Jadi kayak navigate-nya itu ke dashboard lagi, ke nih parameternya si dashboard. Jadi ini misal nih saya ngetik bla 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 bla, saya enter, kita masuk ke halaman not found-nya itu. Nih kan kita kayak salah ya, misalnya ada typo atau apa gitu, ntar kalau dipencet ini ntar balik lagi ke si dashboardnya. Dan juga tadi si produk ya, produknya lupa saya contohin yang menggunakan ID. Nih, detail produk dengan ID Aisyah. Jadi kayak ini parameter ini bisa apa aja, misalnya 1 sesuai, karena caranya tadi tuh ini kan produk ID, terus ini nih parameternya use param seperti itu. Ini kalau misalnya saya balikin lagi kayak gini aja, ntar dia kembali ke manajemen product page. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.